190060 dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Ayang Buddha. Psikologi komunikasi. Pengertian psikologi komunikasi berasal dari perkataan Yunani psycho yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan komunikasi adalah suatu proses memberikan sinyal menurut aturan tertentu. Sehingga dengan cara ini suatu sistem dapat didirikan, dipelihara, dan dirubah. Pada definisi ini, komunikasi juga dipandang sebagai proses. Kata sinyal maksudnya adalah sinyal yang berupa verbal dan non-verbal yang mempunyai aturan tertentu. Mengapa kita perlu mempelajari psikologi komunikasi? Mempelajari psikologi komunikasi juga mengajarkan kita untuk bisa melakukan pemecahan masalah dengan baik. Karena di dalam psikologi komunikasi kita juga membahas sifat kognitif yang dimiliki seseorang. Dengan adanya berbagai persepsi, proses bahasa sampai dengan melakukan pemecahan masalah yang baik. Manfaat mempelajari psikologi komunikasi. Pesan yang lebih akurat. Dengan menyampaikan gaya psikologi komunikasi, pesan yang kita sampaikan akan lebih akurat sehingga komunikan akan jelas percaya dengan informasi yang kita sampaikan, mengurangi adanya miskomunikasi. Psikologi komunikasi dapat membawa kita dalam mengurangi adanya kesalahpahaman dalam penyampaian pesan. Membantu dalam komunikasi yang dilakukan. Dengan adanya psikologi komunikasi dapat memudahkan kita dalam melakukan suatu komunikasi. Dapat mengenali berbagai karakter komunikan. Dengan mempelajari ilmu komunikasi mampu memahami berbagai karakter lawan bicara kita. Dari psikologi komunikasi dapat menjadi cara mengatasi kesalahan persepsi dalam proses komunikasi. Karena setiap komunikator dan komunikan yang mempelajari psikologi akan lebih mampu untuk memahami serta mengerti setiap informasi yang sedang dikomunikasikan. Belajar untuk mengelola stres dengan baik. Seringkali dinamika kehidupan memunculkan perasaan negatif dalam diri kita. Contohnya seperti stres. Hal ini tentu dapat membawa dampak negatif bagi diri kita jika dibiarkan begitu saja. Akan tetapi perasaan stres juga bisa dimaknai sebagai sesuatu yang positif. Salah satunya guna meningkatkan motivasi dalam mencapai sesuatu. Nah, dengan ilmu psikologi komunikasi, kita dapat belajar bagaimana cara mengelola stres dengan baik. Membantu mengenal diri lebih baik. Seringkali mungkin kita belum betul-betul mengenal siapa diri kita. Tentu itu merupakan sesuatu yang penting bagi diri kita. Nah, mempelajari psikologi komunikasi dapat membantu kita untuk mengenal diri lebih baik. Salah satunya dengan mengetahui apa kelebihan dan kekurangan di dalam diri kita. Dengan begitu, kita dapat mengenali diri serta membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Ada yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia merupakan seseorang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, mempelajari psikologi komunikasi dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain.
Tanda-tanda komunikasi yang efektif. Pertama, saling pengertian. Adanya saling pengertian di antara komunikator dengan komunikan, penerimaan yang cermat dari isi pesan yang disampaikan dapat mencegah timbulnya salah paham atau miskomunikasi. Yang kedua, menimbulkan kesenangan. Komunikasi yang baik akan menciptakan rasa senang untuk berbicara, bertegur sapa, berdiskusi, dan saling mencurahkan perasaannya masing-masing. Contohnya, saat komunikator dan komunikan saling menanyakan kabar dan saling bertukar cerita. Hal tersebut akan dapat membuat hubungan yang akrab dan menyenangkan. Yang ketiga, mempengaruhi sikap. Proses mempengaruhi pendapat, sikap, dan tindakan orang dengan menggunakan manipulasi psikologi sehingga orang tersebut dapat bertindak dari kehendaknya sendiri. Contohnya, komunikasi melalui iklan yang bertujuan untuk mempengaruhi produsen agar membeli dagangannya. Yang keempat, menciptakan hubungan sosial yang baik. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kebutuhan sosial yang akan menumbuhkan dan mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan orang lain. Dalam hal ini, interaksi dan asosiasi. Kebutuhan sosial ini hanya bisa dipenuhi dengan komunikasi interpersonal yang efektif. Yang kelima, menimbulkan tindakan. Merupakan hasil kumulatif seluruh proses komunikasi. Hal ini bukan saja memerlukan pemahaman tentang seluruh mekanisme psikologi yang terlibat dalam proses komunikasi, tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Dari sisi psikologi komunikasi, dalam metode pembelajaran daring, menurut saya pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan menggunakan model interaktif berbasis internet atau online seperti Zoom, Google Meet, lalu Google Classroom, dan lain-lain. Penerapan sistem pembelajaran daring menurut kesiapan berbagai pihak, mulai dari pihak sekolah, pemangku jabatan maupun peserta didik itu sendiri, dapat dilihat dari sisi psikologi komunikasi antara komunikator dan komunikan, mahasiswa dan dosen, atau murid dengan gurunya. Komunikasi yang berjalan menurut saya kurang efektif. Hal ini disebabkan karena berbagai kendala, seperti sinyal yang buruk di daerah masing-masing peserta didik, kemudian aplikasi yang error, dan tentunya masih banyak lagi yang menghambat keberlangsungan proses pembelajaran secara daring. Dalam pembelajaran daring juga terdapat ketidakjelasan terhadap respon-respon mahasiswa pada saat disampaikan materi oleh dosen. Hal ini mengakibatkan misinformasi untuk memastikan pesan yang tersampaikan dengan baik. Dosen harus melakukan penilaian, salah satunya dengan memberi pertanyaan pada murid atau mahasiswa untuk mendapatkan umpan balik agar pembelajaran berjalan dengan baik. Terima kasih.